Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Hewan Dwi Putra Jayanegara dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Saya Rizky Arianti dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Saya Musrifah Alia Masduki dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Ardian Halis Eshud dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan terkait dengan salah satu core value SN, yaitu harmonis. Seperti yang kita ketahui, dia berarti keselarasan. Nah, dalam konteks core value SN dan konteks penjabarannya, harmonis adalah salah satu yang dapat didefinisikan sebagai kerjasama, di mana kerjasama itu mencakup kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, dampak keharmonisan apabila tidak terselenggara dalam lingkungan kerja itu dapat menimbulkan yang namanya ketidaknyamanan individu, konflik, dan pekerjaan yang terbengkalai. Kalau SN yaitu harmonis, maka isu yang kita angkat keberagaman budaya individu di lingkungan kerja. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan konteks isu kita bahwa keberagaman budaya individu di lingkungan kerja pastinya akan menimbulkan yang namanya sisi positif dan sisi negatif. Akan membahasnya satu persatu terkait dengan analisis SWOT ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin mencurahkan hati dan pikirannya terkait dengan sisi pertama, yaitu strength atau kekuatan. Silakan. Baik, saya akan sedikit menambahkan Kak mengenai strength atau kekuatan dari isu keberagaman budaya individu di lingkungan kerja. Itu yang pertama, terjunjung tingginya nilai kebinekaan pada lingkungan kerja. Dan yang kedua itu memperkaya khazanah budaya dalam kaitannya dengan leadership dan pergaulan sehari-hari dalam konteks ASN. Dan yang ketiga itu mengenai terjaganya nilai etika dan moral. Saya rasa itu poin dari strength-nya. Oke, silakan teman yang menambahkan, silakan. Saya Kak Musrifah boleh menambahkan sedikit? Boleh. Saya terlintas sedikit terkait strength dari kebinekaan di lingkungan kerja, yaitu terciptanya sikap saling menghormati antar individu, saling menghormati dan menghargai yang kira-kira akan dipresentasikan dari individu masing-masing. Terima kasih Kak. Sangat baik. Nah, jadi pada sisi strength-nya ini, apakah kita sepakat teman-teman bahwa dalam konteks keberagaman budaya individu di lingkungan kerja ada 4 poin strength-nya ya? Ya, mungkin kita sepakat dengan itu, Kak. Kita menyeberang ke sisi weakness atau kelemahannya ya teman-teman. Nah, di sini saya ada terlintas sedikit pikiran, mungkin saya akan jabarkan. Yang pertama bahwa kemungkinan akan terhambatnya pekerjaan dikarenakan diskriminasi. Kita ketahui bahwa mungkin saja di lingkungan kerja itu pimpinan dan stafnya berbeda suku karena adanya ego etnosentrisme, maka kemungkinan itu terhambatnya pekerjaan karena diskriminasi. Nah, itu mungkin salah satu konfliknya ya yang masuk di weakness. Yang kedua, di sini saya terpikir bahwa mungkin saja penjabaran tupoksi itu akan menjadi kurang maksimal, dimana kita ketahui kalau misalnya bapak pimpinannya mungkin katakanlah dia sukunya suku Bugis, lalu stafnya
sukunya suku Maluku. Mungkin dia akan cenderung lebih memilih dalam siapa yang melaksanakan tupoksi dari sebuah pekerjaan. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada yang ingin ditambahkan mungkin? Mungkin bisa ditambahkan satu poin lagi, Kak, yaitu pembagian tugas yang tidak merata. Ini terkait dengan konflik sebelumnya, yaitu diskriminasi, maka mungkin pembagian tugasnya jadi tidak merata ya. Selanjutnya kita menyeberang ke sisi opportunity-nya. Ada teman-teman yang ingin mencurahkan sesuatu dari sanubari terdalamnya? Ya, Dipersilakan. makasih. Mungkin saya akan memberikan pendapat saya sedikit tentang opportunity dari keberagaman budaya individu di lingkungan kerja. Menurut saya ketika kita memiliki keberagaman budaya individu dan kita membangun lingkungan yang harmonis, maka kerjasama yang ada di lingkungan tempat kerja kita itu akan menjadi lebih baik. Karena dengan sifat-sifat harmonis yang ada, maka kita saling menghargai, menghormati. Ketika kita saling menghargai dan menghormati, otomatis kerjasama di tempat kita akan semakin meningkat. Selain kerjasama yang semakin meningkat, menurut saya yang kedua yaitu ketika kerjasamanya meningkat, kualitas pelayanannya pula akan meningkat. Sehingga pelayanan publik akan semakin ideal menuju world-class governance. Sehingga kedepannya ketika kita menerapkan nilai-nilai harmonis di dalam keberagaman budaya individu di lingkungan kerja ASN, maka akan mendapatkan peluang-peluang atau opportunity seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, mungkin itu saja dari saya, Kak. Terkait apa yang telah dipaparkan dari Saudara Ardian, bahwa dengan budaya harmonis yang terjalin dalam suatu lingkungan kerja, pastinya juga itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan ketenangan dalam bekerja. Nah, ketika kita tenang dalam bekerja, tentunya dari aspek kinerja itu akan menjadi lebih produktif ya, mungkin seperti itu. Jadi poin ketiga mungkin kinerja akan menjadi lebih produktif. Oh iya, iya Kak, betul juga yang disampaikan oleh Kakak. Selanjutnya kita menyeberang ke sisi threat atau ancamannya. Silakan Saudari Musrifah. Oke, Kak, terima kasih. Opini terkait ancaman. Melihat dari sisi keberagaman individu yang ada di lingkungan kerja, opini yang muncul menurut saya yang pertama ialah adanya tindakan yang mungkin akan timbul, individu itu akan dimutasi ke tempat terpencil. Yang kedua itu menurut saya adanya perkotak-kotakan yang mungkin akan terjadi antar individu yang dipresentasikan ya seperti itulah Kak, dipresentasikan oleh individu masing-masing di lingkungan kerja, sehingga itu membuat ketidaknyamanan. Perkotak-kotakan itu akan menimbulkan ruang segregasi ya? Ya, betul segregasi. Oke. Dan saya kira itu untuk saat ini yang terlintas, Kak. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Mungkin saya tambahkan sedikit, Kak. Menurut saya juga trik yang akan terjadi itu kinerja pelayan publik yang menjadi tidak maksimal, Kak. Ketika lingkungan kerja tidak harmonis, otomatis pelayanannya juga tidak akan maksimal. Itu mungkin dari saya, Kak. Ya. Jadi mungkin saya bacakan ulang terkait analisa SWOT kita. Nah, dari segi strength sendiri, di situ kita menyepakati ada 4 poin, bahwa dengan beragamnya latar budaya individu di lingkungan kerja, maka mungkin yang akan timbul yang pertama itu, poin pertama, terjunjung tingginya nilai kebinekaan pada lingkungan kerja. Yang kedua, akan memperkaya khazanah budaya dalam kaitannya dengan leadership dalam pergaulan sehari-hari kita sebagai ASN. Yang ketiga, terjaganya nilai etika dan moral. Yang keempat, terjalinnya
sikap dan perilaku hormat, serta saling menghargai yang direpresentasikan oleh individu di tempat kerja itu. Sisi yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya. Yang pertama itu pekerjaan kemungkinan akan terhambat karena adanya diskriminasi. Yang kedua, penjabaran tupoksi akan menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, dari pembagian tugas mungkin akan tidak merata. Dari sisi opportunity atau peluangnya, yang pertama itu kerjasama di lingkungan tempat kerja akan terjalin dengan lebih baik. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik yang nantinya akan menjadi lebih ideal. Dan ketiga, kinerja akan menjadi lebih produktif. Dari sisi threat atau ancamannya, kemungkinan yang pertama itu tidak naik pangkat atau kemungkinan mutasi ya ke wilayah terpencil. Yang kedua, akan timbul yang dinamakan dengan ruang-ruang segregasi terkait dengan diskriminasi. Yang ketiga, kinerja pelayanan publik akan menjadi tidak maksimal. Berdasarkan analisa SWOT kita, itulah tadi yang bisa kita sampaikan terkait dengan isu core value ASN, yaitu harmonis. Itu juga mungkin penutup diskusi kita. Mungkin kita akan berjumpa lagi dengan penonton-penonton sekalian pada diskusi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton diskusi singkat kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.